bersama di Smart Community. Sore ini nggak berasa kita udah masuk sesi ketiga nih. Dan untuk Smart Listener yang mungkin nanti pengen tahu secara lengkap siaran tundanya, bisa dilihat langsung melalui YouTube channelnya Pak Amin ya. Oke, silakan nanti langsung aja OTW ke Amin Clark Patricks ya. Oke ya, ke Amin Clark Patricks, atau nanti siaran tundanya juga bisa disaksikan melalui YouTube-nya Smart FM Medan di Smart FM Medan ya. Atau untuk yang juga mau join melalui media sosialnya komunitas peduli generasi ini, silakan. Jadi sekali lagi saya tekankan buat teman-teman dan anak muda di luar sana yang pengen menjadi seorang relawan, bisa langsung hubungin saya di 0813 6106 9335. Jadi nanti aku juga bakal jelasin program-program sosial apa yang dikerjakan sama komunitas peduli generasi ini. Gitu ya. Oke, sebelum kita sampai ke program-programnya komunitas peduli generasi ini, nah untuk yang menjadi volunteer sendiri, ada nggak nih persyaratan-persyaratannya? Persyaratannya yang pasti, satu, warga negara Indonesia, berusia 17 tahun ke atas, ataupun kalau dia di bawah 17 tahun ke atas sudah memiliki persetujuan orang tua. Terus yang pasti berkomitmen, karena sejauh ini kita tahu karena relawan itu nggak dibayar, saya bilang nggak dibayar, capek waktunya terbuang gitu kan, tapi semuanya nggak ada yang sia-sia gitu. Nah, dengan terjadinya perselisihan relawan itu pasti sudah terjadi di namanya komunitas gitu. Pernah juga? Pernah lah, namanya juga urusan dapur gitu ya kan. Orang yang nggak tahu asalnya dari mana, lingkungannya seperti apa, bertemu menjadi satu tuh pasti banyak sekali. Kepalanya beda-beda, pinter semua pula ya kan. Jadi bingung yang mana yang harus diiniin gitu kan. Jadi ya boleh langsung gabung, dan saya mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang udah follow Instagram. Oh iya, udah banyak nih yang follow. Hari ini aja udah ada hampir 10 lebih deh yang follow kita. Jadi ingatkan sekali lagi, bisa follow Instagramnya @komunitas_peduli_generasi. Instagramnya komunitas peduli generasi cabang Sumatera Utara itu @kpg_Sumatera_Utara, dan untuk Instagram Rumah Singgah itu ada @rumahsinggahpeduli. Oke, nah itu dia Smart Listener, nggak ada yang sia-sia untuk melakukan kebaikan loh. Nggak ada yang mungkin dari orang lingkungan sekitar kita mungkin nggak ada yang tahu, nggak ada yang peduli, nggak ada yang ngebales. Tapi ingatlah, Tuhan akan selalu ngebales kebaikan kita. Apalagi yang tujuannya itu adalah untuk kebaikan orang lain. Betul sekali. Pak Amin udah merasakan itu? Sudah. Cepat atau lama itu pasti terbangunkan ya. Dan yang pasti kayak mana ya, rasa syukur itu kita melihat nggak harus selalu di atas. Si kawan aku punya ini, kita bisa menjadi pelajaran hidup kita. Gimana? Aduh, bersyukur ya aku bisa diberi kesehatan. Begitu ya. Artinya dimana pada waktu ketika kita membantu orang yang memang membutuhkan, nah suatu saat kita pun nanti bakalan dibantu juga oleh orang lain dengan kesulitan hidup kita, begitu ya. Akan selalu dimudahkan sama yang di atas seperti itu ya. Oke. Ya. Kemudian mengenai programnya sendiri nih, gimana Kak Dini? Kita ada lebih dari 10 program. Yang pertama itu ada survei dan visitasi, visit ya. Jadi relawan Yayasan Peduli Generasi Sumatera Utara ini berperan aktif melakukan kegiatan survei calon pasien yang akan didampingi gitu. Jadi selain rumah singgah, dan yang pasti rumah singgah itu kan pasti ada pasiennya. Pasien itu wajib didampingi setiap pasien satu relawan. Oh seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada kenapa-kenapa dengan si pasien ini, yang tanggung jawab yang ditanyain relawan. Yang namanya itu adalah kakak pendamping biasanya, atau relawan pendamping. Terus kita juga ada seperti yang saya bilang tadi, pemeriksaan kesehatan gratis dan berdonasi. Jadi kita maksudnya apa tuh? Kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan berdonasi. Nah, jadi kita nanti ada tuh cek 3 strip ya, gula, kolesterol, dan lain-lain gitu kan. Nah, itu nanti kita bakal adain kotak gitu. Nanti di situ uang yang mereka kasih itu untuk berdonasi. Seikhlasnya. Gitu. Terus yang pasti yang paling hits itu adalah rumah singgah pasien gitu. Jadi saat ini Yayasan Peduli Generasi Sumatera Utara telah
mewujudkan rumah singgah bagi pasien yang ada di Sumatera Utara maupun di luar daerah yang bisa dikatakan kurang mampu untuk menyewa penginapan dan untuk tidak sehat atau tidak fit untuk tidur-tidur di lantai-lantai rumah sakit. Malah tambah sakit. Tambah sakit. Jadi itu kita sama-sama bergerak untuk membangun rumah singgah. Nah ini mohon maafnya untuk pasien yang seperti itu. Karena kan kita nggak tahu ya yang namanya seseorang itu butuh atau enggaknya rumah singgah ini bukan hanya karena kadang kekurangan uang aja gitu ya. Nah itu ada nggak kriteria tertentunya? Harus misalnya surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Jadi gini, kita ada namanya itu kriteria pasien yang kita terima tadi. Selain masalah penyakit yang tidak menular gitu kan, kita juga ada persyaratan yang harus BPJS kelas 3, mohon maaf sekali harus BPJS kelas 3 atau KIS dari pemerintah. Oke, artinya memang ya sebisa mungkin ya yang dibantu ini adalah memang betul-betul orang yang memang membutuhkan, tepat sasaran, tepat sasaran seperti itu ya. Oke, silakan dilanjutkan. Jadi selain rumah singgah kita juga bakal nyediain bahan pokok ya, pokok. Jadi kalau kita maksud dan tujuan rumah singgah ini ada mewujudkan rumah singgah gratis bagi pasien kurang atau tidak mampu, mewujudkan rumah singgah yang sehat, bersih dan nyaman, memberikan harapan kepada pasien untuk menyelesaikan pengobatan tanpa harus khawatir akan biaya hidup. Wow, jadi dari segi psikologisnya juga. Jadi kita nanti bakal jelasin ada pendampingan pasien, jadi kayak membantu para keluarga pasien dalam proses pemberkasan. Kadang kan tadi bingung ya. Yang berobat misalnya istrinya yang sudah tua yang menemani suaminya, kita nggak tahu anak kemana atau dia nggak punya anak kayak gitulah ya kan. Bingung nih. Ini kan kalau di rumah sakit kan cukup agak ribet lah ya, jadi kita juga bakal bantu administrasi kayak ini suratnya bakal diantar ke sana, ke poli mana. Nah, yang ngebantu ya si kakak pendamping tadi ya. Namanya relawan pendamping yang pasien. Terus program selanjutnya itu ada layanan ambulan gratis. Untuk di 9 provinsi lain sudah ada dan di Sumatera Utara ini sedang proses. Jadi mohon doanya buat teman-teman dan yang tadi pengen berdonasi bisa langsung nanti cek Instagram kita aja. Terus kita juga nanti ada bantuan biaya hidup. Nah, untuk bantuan biaya hidup ini apakah untuk yang sudah ada di rumah singgah atau gimana? Jadi bantuan biaya hidup ini melalui program bantuan biaya hidup berupa donasi diharapkan keluarga pasien dapat terus melanjutkan pengobatan dan tidak berhenti karena kehabisan biaya. Jadi tidak semuanya obat itu di-cover oleh jaminan kesehatan, gitu kan? Tidak semuanya ditanggung oleh atau tercover sama jaminan kesehatan. Jadi kita nanti ada pasien misalnya ini sakitnya ini, obatnya ini nggak ada. Jadi disinilah upaya relawan untuk mencari dan bagaimana mendapatkan obat itu. Seperti itu. Program selanjutnya nanti dijelasin sama Pak Amin. Silakan Pak Amin. Dan di sini masih ada program-program yang lain seperti wisata pasien ceria dan di sini bertujuan untuk memulihkan psikologis anak serta orang tua yang telah menjalani pengobatan selama berbulan-bulan di rumah sakit dengan mengajak pasien berrekreasi ke taman wisata yang bernuansa alam. Luar biasa. Sampai sejauh itu ya juga dipikirin ya sama si komunitas ini ya. Oke, kemudian dan bantuan bencana alam. Misalnya membantu daerah yang menjadi korban bencana alam seperti kabut asap, bencana banjir, dan gunung Merapi untuk menumbuhkan kepedulian kepada sesama. Terus ada lagi di sini ya teman-teman, literasi dokter pustaka menghadirkan perpustakaan mini di setiap rumah singgah pasien dan program dokter pustaka di rumah sakit, khususnya ruang perawatan anak agar wujud kecintaan gemar membaca buku sedari dini. Dan yang terakhir, dokter rohani. Program dokter rohani ini diadakan setiap hari Jumat sore untuk memberikan siraman rohani terhadap pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit sehingga bisa meningkatkan keimanan dan menghadapi ujian. Jadi gimana caranya pada waktu kita sedang diuji oleh penyakit begitu ya, kita juga ternyata mendapatkan siraman rohani supaya tenang ya. Yang namanya penyakit itu pastinya bisa diobati.
Jadi jadi kita juga ada program yang paling menarik sih sebenarnya. Kita nanti bakal ada sering ngadain badut jalan-jalan Oh ke gitu. ruangan anak gitu. Jadi nggak hanya baca buku, jadi nanti kita kayak ada bawain pensil warna, jadi anak-anak Oke. sambil mewarnai walaupun tangannya sambil diinfus sebelah mana, sambil mewarnai, sambil melihat-melihat badut. Sampai kita sadari itu merupakan rezeki bagi orang tua dan rezeki bagi kita untuk membuat anak tersebut Tersenyum ya, dianya bahagia, penyakitnya juga bisa mungkin lebih kondisinya mungkin bisa jadi lebih positif ya. Kitanya juga seneng gitu ya. Melihat orang seneng kita juga senang ya. Oke. Dan menarik sekali, dan ini mungkin bukan orang yang sembarangan yang bisa bergabung di sini ya. Itu tadi harus punya komitmen gitu. Jadi ya teman-teman ayolah sama-sama gitu. Sama-sama kita bergabung, sama-sama kita bergerak. Saya yakin nanti orang tua dan orang sekitar pasti bangga. Iya ya. Kita juga, aduh itu nggak hanya nongkrong tuh gitu. Iya. Dia punya banyak kegiatan yang positif. Iya, baik. Oke, Smart Listener, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Smart Community. Ini semakin menarik saja, walaupun mungkin perjumpaan kita sudah semakin di akhir ya. Kita masih ada satu sesi lagi, tapi kita break dulu. Kami akan kembali setelah ini.